Menyerah pada pasukan Rusia, sejumlah tentara Ukraina mati ditembak kawannya sendiri. Знаем биолаборатории в ряде городов той части Украины. К сожалению, мы тоже придерживаемся того мнения, что там вынашивают. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ketua Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, mengungkap ada sejumlah tentara yang tewas usai ditembak rekannya sendiri di wilayah Vremevsky pada Senin kemarin. Informasi ini diungkap oleh Pushilin dalam wawancara dengan stasiun televisi Rossiya 24. Dalam momen itu, Pushilin mengatakan jika militer Ukraina sengaja membentuk sebuah detasmen khusus. Pasukan tersebut ditugaskan untuk mengeksekusi mati tentara Ukraina yang menyerah pada pasukan Rusia. Para eksekutor itu diambil dari unit nasionalis yang fanatik yang disebut Pushilin tidak akan memberikan kesempatan hidup bagi mereka yang sudah tak mau berperang lagi dan menyerah ke Rusia. Rezim Ukraina menggunakan detasmen penyerang yang mereka pilih dari batalion nasionalis fanatik, ucap Pushilin dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Mereka tidak mengizinkan kata menyerah, bahkan menyerah, dan bahkan hanya untuk mencobanya saja. Dalam menghadapi kecurigaan seperti itu untuk menghancurkan seluruh kelompok yang bisa dan sering kali keluar, mencoba untuk selamatkan nyawa mereka dengan menyerah, katanya. Pushilin mengklaim jika pernyataannya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sebab kematian tentara Ukraina yang dieksekusi mati rekan sendiri terjadi di Vremevsky beberapa hari lalu. Sementara itu, politisi pro-Rusia itu mengatakan bahwa eksekusi mati terhadap tentara Ukraina yang mencoba menyerahkan diri terekam oleh kamera drone pengintai yang diterbangkan untuk mengamati situasi. Di tepian Vremevsky, operator drone kami mengamati ketika sekelompok orang hendak menyerah dan ditembak dari belakang oleh unit mereka sendiri, ujar Pushilin melanjutkan. Ini bukanlah sesuatu yang baru, rezim Ukraina yang fanatik tidak berhenti melakukan apapun, katanya. Hal ini pun menunjukkan jika Ukraina sangatlah tega. Bahkan sebelumnya, Ukraina membiarkan militer para tentaranya untuk berjalan kaki melakukan serangan balik. Penggulingan Zelensky oleh militer Ukraina tercium memarika, boneka barat harus waspada. Sudah menjadi rahasia umum jika Zelensky digadang-gadang akan segera meninggalkan kekuasaannya dan tak mungkin lagi dibiarkan melenggang untuk pemilu tahun depan. Bahkan beberapa sumber mengatakan separuh dari militer Ukraina akan menggulingkan kekuasaan presiden yang membawa Ukraina pada era kekelaman ini. Posisi yang terancam ini telah tercium oleh negara adidaya Amerika. Zelensky harus lebih waspada dalam bertindak dan bersikap jika tidak ingin terjebak dalam kehancuran dan kenyataan sebagai presiden terburuk Ukraina. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pensiunan CIA Larry Johnson memperingatkan Presiden Volodymyr Zelensky berpotensi dikudeta oleh militer Ukraina.
Alasannya karena kegagalan di medan perang melawan pasukan Rusia. Zelensky kemungkinan besar akan digulingkan melalui kudeta dalam 3 hingga 4 minggu ke depan. Karena ketidakpuasan yang besar di antara pasukan di front timur, kata Johnson kepada pembawa acara channel Redacted, Clayton Morris dalam sebuah wawancara. Rusia mengklaim bahwa serangan besar Ukraina di Zaporozhye yang diluncurkan pada awal Juni dengan masukan ataupun pasukan didikan barat dan tank serta kendaraan lapis baja yang disuplai NATO telah gagal mencapai terobosan dimanapun. Sampai pada titik di mana Amerika Serikat dan sekutunya secara terbuka mengungkapkan rasa frustasi mereka terhadap taktik Ukraina. Johnson bukanlah analis Amerika pertama yang berspekulasi mengenai kudeta militer terhadap Zelensky. Awal bulan September ini, mantan perwira marinir Amerika Serikat Scott Ritter mengatakan kemungkinan kudeta militer semakin besar seiring dengan hancurnya setiap brigade Ukraina. Kita mungkin mencapai momen Zelensky tahun 1917 ketika militer hanya mengatakan kita sudah selesai, kata Ritter kepada pembawa acara channel Mods. George Gallo, dia juga mengungkit artikel Politico baru-baru ini yang menjelaskan siapa yang akan memerintahkan Ukraina jika Rusia menghabisi Zelensky. Namun menurut Ritter, Moskow tidak berniat mengejar Zelensky karena dia mungkin akan digantikan oleh seorang yang lebih garis keras. Johnson mengatakan kepada Redacted bahwa dari perkembangan konflik, kelangsungan hidup Ukraina sebagai sebuah negara sangat diragukan. Kiev, kata dia, sudah sepenuhnya bergantung pada Barat, dan kebutuhannya akan terus bertambah, sementara kemampuannya akan terus menyusut. Menurut Johnson, strategi Amerika Serikat dalam konflik ini adalah menjebak Rusia dalam perang yang tidak dapat dimenangkan dan mendorong pergantian rezim di Moskow. Sebaliknya, hal ini akan terjadi pada Ukraina, dan Washington harus mencari cara untuk mundur dari konflik tersebut karena mereka terlalu meremehkan kekuatan ekonomi dan militer Rusia, paparnya.